Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bertemu dengan saudara pada saat ini. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah khotbah Yesus di bukit. Yesus sangat menekankan namanya di sini kesucian hati. Mengapa? Karena kesucian adalah sifat Allah yang sangat menonjol. Nah, untuk memasuki kehidupan yang istimewa, yaitu kalau rindu berdialog dengan Tuhan, kita perlu memiliki yaitu landasan, yaitu adalah hati yang suci. Makanya saya berikan judul khotbah saya pada saat ini, berbahagia orang yang suci hatinya. Sebab tanpa kesucian, tidak seorang pun akan melihat Allah. Berarti di sini sangat dibutuhkan hati yang suci. Karena suci ini berarti bebas dari noda, bebas dari campuran apapun, tidak bercacat, tidak dicampur oleh dunia ini. Begitu juga hati yang suci. Nah, setiap orang, Allah merindukan hal ini supaya seseorang memiliki hati yang suci. Nah, mengingat hal ini, apa yang perlu orang percaya lakukan? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, Allah sangat konsen tentang kesucian hati. Kenapa? Karena hati adalah segala-galanya dalam hidup manusia. Ya, ingat sekali lagi, karena hati adalah segala-galanya dari kehidupan manusia. Kalau hati manusia kotor, akan mempengaruhi seluruh kehidupannya, akan menjadi kotor juga. Kalau hatinya tidak suci, akan mempengaruhi juga apa yang dia kerjakan setiap hari. Makanya Allah sangat konsen tentang kesucian ini. Makanya untuk itu sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan kita. Mungkin akhir-akhir ini kita rajin beribadah di gereja. Mungkin akhir-akhir ini kita juga memberi persembahan kita di gereja. Membangun gereja. Memberikan persepuluhan. Kita mengunjungi orang yang piatu. Kita mengunjungi para pemulung. Kita mengunjungi yang ada di penjara. Maka kita mengerjakan hal-hal yang rohani. Tetapi saya mau katakan, kalau hati kita tidak akan suci, itu semuanya sia-sia. Ada amin? Yang kedua, ciri hati yang suci yang kedua adalah orang yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya, adalah salah satu tanda daripada orang suci hatinya adalah dia bisa melihat Tuhan, yaitu orang itu harus mengejar kekudusan. Amin. Saudara harus mengejar kekudusan kalau mau melihat Tuhan. Kekudusan dalam hari ini kita harus memisahkan diri kita. Kita harus memisahkan pikiran kita. Kita harus memisahkan mulut kita dari hal-hal kenajisan. Kita harus memisahkan tubuh kita dari segala kenajisan. Banyak hal-hal yang mempengaruhi kekersenan. Banyak hal-hal yang mempengaruhi orang percaya saudaraku tidak bisa hidup di dalam kesucian. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan hari ini, saya mau mengingatkan kepada kita, kejarlah kekudusan hati itu. Karena itu yang sangat penting di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apa arti dari suci hatinya? Orang yang berbahagia adalah orang yang berani memisahkan diri dari segala dari segala hambatan dunia ini. Ada amin? Pisahkan dirimu dari segala hambatan dunia ini. Banyak sekali kenapa Hawa bisa jatuh di dalam dosa. Karena dia tidak berani menolak hambatan itu. Dia tidak berani menolak godaan itu dari si ular. Sehingga dia jatuh di dalam dosa. Kenapa banyak
Tokoh-tokoh di dalam Alkitab bisa jatuh karena mereka tidak bisa menolak, bahkan menjauhin dari segala keinginan dunia ini. Kenapa banyak orang-orang Kristen yang begitu jatuh akhir ini? Karena mereka tidak memisahkan hidup mereka dari segala kekotoran dunia ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, itu adalah orang yang berbahagia. Nah, bagaimana bisa kita memiliki hati yang suci? Yang pertama, harus beriman kepada Kristus. Kalau rindu memiliki hati yang suci, adalah beriman kepada Yesus Kristus. Kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, saya sangat percaya kita akan lepas dari segala kekotoran dunia. Yang kedua, seseorang harus banyak belajar tentang firman Tuhan. Dia harus merenungkan firman Tuhan. Dia harus banyak membaca firman Tuhan. Sehingga hatinya tidak terkontaminasi dengan keinginan dunia ini, sehingga pikirannya tidak terkontaminasi dengan segala hal yang ada di dalam dunia ini. Kalau ada firman Tuhan dalam kehidupannya, dia akan jauh dari segala kenajisan dunia ini. Yang ketiga, bagaimana bisa memiliki hati yang suci? Seseorang harus selalu cek dan recheck hatinya setiap hari. Kalau seseorang cek dan recheck hatinya setiap hari, saya sangat percaya hatinya akan selalu suci. Itulah orang yang berbahagia. Untuk itu saudaraku dikasihi Tuhan, nikmati kebahagiaan itu. Jaga hatimu dari segala kekotoran dunia ini. Biarlah hatimu selalu berbahagia di hadapan Tuhan. Biarlah hatimu selalu memuliakan Tuhan dalam segala perkara. Sukses saudara, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.